Shalom, Horas Madihita Saluhurna. Sebelum kita memasuki ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020, terlebih dahulu kita bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis. Dengan rasa syukur kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Dia yang Maha Kasih. Dengan nyanyian syukur kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum yang kelima hingga sampai hukum yang keenam dan maksudnya. Hukum yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Hukum yang keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihinilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini menjadi epistel bagi kita, tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Marilah kita baca secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materi pada hatimu, seperti materi pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca dalam lembaran tersendiri yang dibagikan di dalam grup kita masing-masing. Kembali kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan pada minggu ini yaitu dari Kolose pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-18 sampai kepada ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Tentu dalam membangun sebuah keluarga yang berbahagia dibutuhkan proses atau peran masing-masing di dalam keluarga tersebut. Sama seperti ada sepasang suami istri yang diwawancarai ketika mereka sudah melewati masa kekeluargaan selama kurang lebih 86 tahun di dalam berkeluarga. Mereka diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi. Dalam wawancara tersebut dikatakan, apa rahasia pernikahan yang awet? Pasangan itu menjawab, yaitu tidak ada rahasia di antara mereka dan segala sesuatu di atasnya. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Baru reporter ini juga memberikan pertanyaan, lalu apa nasihat Anda kepada pasangan lainnya? Pasangan suami istri tersebut mengatakan, tunduklah dan kasihilah satu sama lain dengan sepenuh hatimu. Demikianlah mereka menjalani hari-hari kehidupan berkeluarga mereka selama kurang lebih 86 tahun. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang pasti kita juga mengingini keluarga kita menjadi keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia di tengah-tengah dunia ini. Bagaimanakah caranya atau bagaimana pedoman supaya keluarga kita menjadi keluarga yang rukun atau keluarga yang bahagia di tengah-tengah kehidupan kita? Oleh karena itu Paulus menjawab ini di dalam firman Tuhan pada hari Minggu ini. Boleh kita baca di ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduk di sini mengandung perintah yang harus dilaksanakan. Tunduk adalah perintah kepada istri dengan sukarela menempatkan dirinya di bawah suami. Istri dengan sukarela bersedia dipimpin oleh suami, bukan hanya dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi sampai seterusnya dia atau istri tunduk kepada suami, yaitu dia tunduk secara terus-menerus di dalam kehidupan berkeluarga. Sang istri juga harus memiliki kerelaan hati untuk dipimpin agar dia tunduk kepada suami. Ini bukan suatu pilihan, tetapi inilah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh istri di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Bagaimana istri tunduk kepada suamimu? Bagaimana istri tunduk kepada suamimu? Dikatakan di sini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itu mengartikan sikap tunduk istri kepada suami adalah sikap tunduk atau bagian sikap tunduknya kepada Tuhan. Tuhan telah menetapkan suami sebagai kepala istri, sehingga istri harus tunduk kepada suami sebagaimana istri tunduk atau taat kepada Allah. Dalam Efesus 5 ayat 24 dikatakan, di situ dalam segala sesuatu
dalam segala sesuatu yang memiliki batas-batas tertentu atau kewajaran bila istri tunduk kepada suami. Artinya dalam segala sesuatu di sini adalah segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan. Jadi sikap istri tunduk kepada suami di dalam segala sesuatu harus di dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Istri tidak boleh melanggar kehendak Tuhan gara-gara tunduk kepada suami. Itulah batas-batas ketundukan istri kepada suami. Bila suami mengatakan lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah istri tunduk melakukannya. Tetapi ketika suami mengajarkan, memerintah melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak Allah itu sendiri, istri boleh mengatakan sesuatu kepada suaminya, mengatakan bahwa itu tidak baik kalau istri melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, walaupun dikatakan suami mengajarkan atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, biarlah istri meresponnya atau menunjukkan sikap menghormati suaminya. Itulah ketundukannya, menghormati suaminya di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, istri tunduk kepada suami bukan karena keterpaksaan, bukan karena sungut-sungut, tetapi biarlah istri tunduk kepada suami karena kerelaan hati dan penuh penghormatan kepada suami. Tanpa sikap yang tunduk, mustahil tercipta kerukunan di tengah-tengah keluarga. Tanpa kerukunan itu, mustahil nanti tercipta kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Biarlah istri tunduk di dalam kehendak Allah di tengah-tengah kehidupannya. Istri yang seperti ini bukan saja menjaga atau membangun keluarga yang bahagia, tetapi lebih daripada itu, istri yang seperti ini sedang mempermuliakan Allah lewat kesaksiannya, kesaksian hidupnya di dalam keluarganya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, biarlah kita atau istri selalu tunduk kepada suami di dalam Tuhan. Tetapi terkadang di dalam kehidupan kita ada istri yang tidak tunduk walau suaminya mengatakan suatu kebenaran atau mengingatkan istrinya mengingatkan istrinya akan kesalahan yang dilakukan istrinya. Boleh saja istri juga di dalam kehidupannya harus tunduk kepada suami di dalam segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang kedua yang mau ditunjukkan di sini adalah bukan hanya istri yang berperan penting untuk membangun keluarga bahagia. Suami juga harus berperan penting di tengah-tengah keluarga mereka. Dikatakan di ayat 19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Kasihilah, yang mau dikatakan mengasihi bukanlah suatu perintah, tetapi yang harus dilakukan oleh suami
di tengah-tengah kehidupannya. Mengasihi istri sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh suami. Suami tidak boleh berlaku kasar kepada istrinya. Berlaku kasar artinya tidak boleh menyakiti hati istrinya, tidak boleh membuat pahit hidup istrinya melalui perkataan, melalui sikap, dan melalui perbuatan suami. Ia dituntut untuk mengasihi istrinya sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia menggembalakannya, dia mendidiknya, dia mendoakan jemaat, dia membela jemaat, dia mengasihi jemaat, dan dia memberikan dirinya untuk jemaat tersebut. Demikianlah peranan suami di tengah-tengah keluarga, yaitu mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Yang harus dianggap istri itu dikasihinya seperti dirinya sendiri dan tidak boleh berlaku kasar terhadap istri. Yang ketiga, peran yang ketiga yaitu untuk anak. Dikatakan di ayat 20, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Taatilah sebuah perintah yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Taat berarti anak-anak harus mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan dan diperintahkan orang tuanya. Ketaatan dalam segala hal harus dilakukan berdasarkan kehendak Allah, tidak boleh menyimpang dari situ. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, anak-anak juga harus berperan penting untuk membangun keluarga bahagia. Anak-anak harus taat kepada orang tua dalam segala hal. Anak harus taat kepada orang tua dalam segala hal, yaitu dalam segala yang dikehendaki Allah, yang harus ditaatinya melalui orang tuanya. Oleh karena itu, ketika anak-anak sudah taat kepada orang tuanya, mereka memperoleh namanya berkat. Dikatakan di sini, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Indah yang dimaksudkan di sini adalah indah menyenangkan hati Allah. Indah menyenangkan hati orang tua, indah menyenangkan hati Allah, sehingga mereka beroleh berkat. Sehingga apa yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat 2-3, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah berkat Allah kepada anak-anak yang taat kepada orang tua, sehingga Allah mengasihi mereka, sehingga Allah di tengah-tengah kehidupan anak-anak itu diberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, begitu juga dengan hubungan orang tua terhadap anak. Di sini dikatakan di ayat 21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Bapak-bapak yang dimaksud di sini adalah kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Dia mewakili fungsi orang tua. Oleh karena itu, biarlah orang tua melalui bapak-bapak mengajarkan segala yang baik di dalam Tuhan, supaya segala sesuatu yang anak lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka sesuai dengan perintah Tuhan.
Walaupun anak-anak berbuat jahat, lebih baik kita menegurnya dengan penuh kasih sayang. Hendaknya kita didik anak-anak dengan penuh kasih sayang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudari-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak kalah pentingnya semuanya peran yang kita dilakukan bersama-sama harus di dalam patron, harus di dalam pedoman Allah itu sendiri, harus di dalam patron Allah itu sendiri, harus di dalam segala perintah Allah itu sendiri, yaitu kita harus melakukan peran masing-masing di dalam kasih Allah. Di dalam kasih Allah. Allah telah mengasihi kita, memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita, dan memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita melakukan peran kita masing-masing di tengah-tengah keluarga kita, niscaya keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia, dan keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan kita melalui peran kita masing-masing. Melalui peran itulah, disitulah kita di dalam kehidupan kita bersaksi di tengah-tengah keluarga kita. Dari tengah-tengah keluarga kita akan bersaksi di tengah-tengah gereja kita. Dari tengah-tengah gereja kita akan bersaksi di tengah-tengah bangsa dan negara kita saat ini. Oleh karena itu, ketika kita sudah bersaksi, biarlah kemuliaan Allah itu nampak melalui kesaksian kita di tengah-tengah kehidupan kita sampai pada saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, biarlah kasih Tuhan yang menjadi pondasi dalam keluarga kita, keluarga Kristen. Biarlah kasih Tuhan itu menjadi patron kita, menjadi pondasi di tengah-tengah keluarga kita. Biar kasih Tuhan itu tetap ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan melalui firman-Mu pada minggu ini. Engkau mengingatkan kepada kami semuanya bagaimana supaya keluarga kami hidup dalam bahagia, yaitu didasarkan oleh kasih-Mu. Dan kami melakukan peran kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan kami sebagai istri, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, dan sebagai anak. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dalam memerankan kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melalui keluarga kami ini nama-Mu dipermuliakan. Ya Allah Tuhan kami berdoa buat saudara-saudari kami yang di dalam kehidupan mereka mengalami goncangan iman karena banyak pergulatan hidupnya. Kami serahkan saudara-saudari kami itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau menolong, membantu mereka melalui Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap di dalam mengimani Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka, walaupun banyak goncangan, godaan yang mereka alami di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah kami berdoa juga kepada saudari-saudari kami yang dalam kehidupan mereka, di dalam tubuhnya mempunyai penyakit di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah melalui obat, melalui perawatan para medis dan dokter, biarlah mereka dapat sembuh dari itu oleh karena kemurahan-Mu. Begitu juga ya Tuhan Allah kami berdoa kepada saudari-saudari kami
yang telah Engkau tambahkan umurnya di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah mereka mengucap kebaikan yang daripadamu. Biarlah Engkau mengingatkan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Bertambahnya usia mereka, harusnya bertambahnya iman mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah iman mereka semakin kokoh di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau berikan kepada mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan Allah kami, kepada pemerintah kami yang sedang di tengah wabah pandemik COVID-19 ini mengupayakan yang terbaik buat kami semua. Engkau berkati mereka, berilah mereka kebijaksanaan dalam mengelola bangsa dan negara kami ini. Biarlah mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami masyarakatnya memperoleh damai sejahtera yang daripadamu, kedamaian yang daripadamu. Kami beroleh juga kebahagiaan yang daripadamu. Ya Tuhan Allah kami, begitu juga segala rencana di tengah-tengah kehidupan kami bergereja. Program kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya bahwa rencanamu adalah yang terbaik buat kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang di dalam kekurangan, yang di dalam membutuhkan bantuan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah tangan pengasihan-Mu membantu mereka melalui tangan-tangan yang Kau kehendaki, yang dapat membantu mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, karena terhimpit masalah ekonomi, masalah psikologi di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah kami serahkan segala sesuatu kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat PGI nomor 318 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.